Perkenalkan, namaku Anton, nama samaran. Usiaku 29 tahun. Kisahku ini terjadi 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, aku masih menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan makanan di Bandung. Tepat setelah 2 bulan bekerja, aku memutuskan untuk pindah kos. Keputusan ini aku ambil karena ibu kos setelah menaikkan harga kos-kosanku. Selain itu, aku juga ingin mencari suasana baru. Setelah berkeliling dan mencari, akhirnya aku menemukan tempat kos yang murah dan juga menyenangkan. Tempat kos yang baru ini tempatnya asri, ibu kosnya baik dan letaknya tidak jauh dari tempat kerjaku. Di sebelah kosku juga terdapat penjual berbagai macam lauk pauk dan juga sayuran. Sangat cocok bagiku yang sangat malas keluar jauh untuk mencari makan. Beberapa hari setelah menempati kos baruku, aku mulai mengenal beberapa tetangga sekitar. Misalnya saja, penjual sayur mayur di sebelah kosku. Ia seorang janda, namanya Dewi. Umurnya 31 tahunan, lebih tua sedikit dariku. Wajahnya masih sangat cantik, apalagi saat rambutnya terurai lurus. Hubunganku dengan Dewi cukup dekat, karena setiap hari aku membeli makanan di tempatnya. Kehidupanku di kos baruku berjalan biasa saja, tidak ada yang istimewa. Hingga pada suatu hari, semuanya berubah saat Dewi menelponku dan meminta tolong untuk membantunya menggeser lemari di kamarnya. Aku pun langsung bergegas menuju rumahnya. Setelah sampai di rumah Dewi, Dewi menyuruhku untuk langsung masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar, betapa kagetnya aku saat melihat Dewi sangat cantik yang membuatku terpesona dan hilang akal. Melihat hal itu, aku pun agak gugup dibuatnya. Saat memindahkan lemari dari kamarnya ke kamar lainnya, tidak sengaja, aku mengajak Dewi melayang ke angkasa, melihat taburan bintang bercahaya. Anehnya, Dewi tidak langsung terburu-buru. Ia terlihat santai dan seperti kapas yang melayang di udara. Setelah itu berlalu, hubungan kami pun semakin dekat. Dewi bercerita bahwa ia sudah menjadi janda selama 1 tahun lamanya. Kini ia harus menghidupi dirinya sendiri, dan aku pun mulai sering pergi berbelanja dan bersenang-senang dengan Dewi di rumahnya. Perlahan-lahan sepertinya tumbuh rasa cinta di hati Dewi. Pada suatu hari, ia pernah tiba-tiba menciumku saat aku bertamu di rumahnya. Melihat kondisi rumah yang sepi dan kami pun melanjutkan berjalan-jalan di alam mimpi dengan keyakinan. Cinta Dewi bak kemarau yang merindukan air hujan. Setelah itu hal yang tidak bisa kuceritakan dengan kata-kata pun terjadi. Sungguh Dewi terlihat sangat cantik bila sedang berkeringat. Setelah semua selesai, Dewi selalu memperhatikanku. Bahkan sekarang, aku selalu diberi makan gratis olehnya. Sebenarnya ini bukan mauku. Dewi yang tidak mau menerima uangku saat aku membeli makanannya. Dan aku pun menerima semua pemberian dari Dewi. Hingga suatu hari aku melihat seorang pria muda yang bertamu di rumah Dewi. Pria tersebut terus memanggil Dewi, tetapi tidak ada orang di rumah. Karena Dewi sedang mengantar makan makanan pesanannya. Melihat hal itu, aku menghampiri dan memberitahu pria tersebut kalau Dewi sedang tidak ada di rumah. Karena penasaran, aku pun menanyakan siapa sebenarnya pria tersebut. Betapa kagetnya aku saat mendengar jawaban pria tersebut.
Ternyata pria itu adalah suami sah Dewi yang bekerja di sebuah kapal ikan laut. Ia mengatakan bahwa ia sudah setahun lebih tidak pulang. Hal itu karena kontrak pekerjaannya yang tidak memperbolehkannya pulang setelah kontrak kerja habis. Aku hanya bisa menyembunyikan semua rahasia gemuruh di dalam kepalaku. Setelah menunggu lama, akhirnya Dewi datang juga. Dewi hanya diam dan mengajak suaminya langsung masuk ke dalam rumah dan mengucapkan terima kasih padaku sudah menemaninya selama Dewi tidak datang.